Selama ini seneng banget sama lari, bahkan cinta, enjoy banget setiap kamu lagi lari, happy gitu bawaannya. Tapi tiba-tiba kamu ngerasa gak suka lari, gak kepengen lari, bahkan jadi benci sama lari. Bisa jadi kamu lagi burn out nih. Halo, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu suka sama videoku yang ini, nanti tolong dikasih like-nya ya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, di-subscribe juga YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Kali ini kita mau bahas soal burnout. Burnout nggak cuma di pekerjaan aja ternyata teman-teman ya. Ternyata bisa juga terjadi saat kita sedang berolahraga atau saat kita sedang menekuni satu cabang olahraga yang luar biasa kita cintai. Segitu cintanya sampai akhirnya semua hidup kita berhubungan dengan lari. Kayaknya tuh kalau nggak lari ada yang salah gitu ya. Tapi tiba-tiba nih bisa loh satu hari kamu ngerasa kok gue nggak kepengen lari ya. Aduh nggak suka lari, nggak kepengen lari. Denger lari aja tuh udah kayak males gitu. Nah ini adalah tanda-tanda kamu sedang burn out teman-teman. Jadi bukan berarti kamu jadi seketika benci lari, bukan. Tapi kamu lagi capek banget sama lari. Oke, gejala atau tanda-tanda yang harus kamu waspadai yang muncul nih seringkali yang pertama adalah you feel tired all the time. Kamu capek aja bawaannya. Setiap kamu melakukan apapun capek. Setiap kamu lagi mau olahraga capek, lagi kerja capek, bangun tidur capek. Nah, ini adalah tanda-tanda kamu sedang mengalami burnout. Terus berikutnya, gejala yang timbul adalah kamu jadi nggak punya motivasi untuk berlari. Bahkan saat kamu paksain lari, kamu sering nanya, kenapa ya gue harus lari ya? Why do I have to do this? Gitu, kayak terus-menerus bertanya, ngapain sih gue lari? Udah capek ya. Itu bisa jadi tanda-tanda kamu sedang mengalami burnout. Terus berikutnya adalah yang paling gampang dideteksi, moodnya kamu jelek banget teman-teman. Mood kamu tuh yang harusnya happy, yang harusnya energik gitu ya, tiba-tiba jadi yang low, terus jadi bad mood, uring-uringan, senggol bacok. Nah ini juga tanda-tanda kamu sedang burn out. Next adalah kamu nih makannya jadi berantakan banget. Yang biasanya latihannya teratur, terus makannya teratur, terjadwal, dan makanannya sehat. Sekarang jadi makan banyak, atau makan lebih sedikit, gak kepengen makan, atau jadi makan junk food terus-terusan. Nah ini juga bisa jadi tanda-tanda kamu sedang mengalami burnout. Dan satu yang terakhir adalah tidurnya kamu jadi berantakan juga. Yang biasanya kamu jam 9 malam tuh udah matiin lampu, udah tidur, besok paginya harus lari. Nah sekarang kamu jadi kalau mau tidur bawaannya males untuk tidur. Jadi kamu pengen nonton drakor dulu, main game dulu, tidurnya jam 12 malam. Terus paginya jadi ada alasan untuk nggak lari. Nah hal-hal ini yang bisa kamu waspadai nih teman-teman. Dan kalau emang udah ada 1 atau 2 poin dari yang aku bacain tadi, kamu lagi ngerasain atau ngalamin sekarang, hati-hati. Bisa jadi kamu memang sedang burnout. Caranya untuk recover dari burnout ada teman-teman, tenang jangan khawatir. Yang pertama, stop. Udah nggak usah lari, stop larinya. Istirahatlah, karena kalau kamu paksain lari yang ada malah jadi bumerang. Makin parah kamu nanti burnoutnya. Jadi kamu bisa ambil cuti lah ya, bisa dikatakan kayak gitu beberapa minggu supaya badan kamu bisa fresh lagi. Bukan hanya badan loh ini, tapi tentang pikiran dan mental juga ya teman-teman. Jadi stop. Terus kalau udah stop, kamu lagi rest, jangan buru-buru untuk cepat mulai lagi. Udah santai aja, take your time sampai kamu benar-benar ngerasa, oke, I feel good. Kok gue jadi kangen sama lari ya? Ngeliat orang lari, jadi kepengen. Nah, momen-momen kayak gitu yang seharusnya muncul ketika kamu stop lari teman-teman. Dan hopefully itu bisa muncul sehingga kamu bisa kembali lari lagi. Berikutnya adalah variasikan latihannya kamu. Jadi daripada lari terus, mendingan kamu sekarang cobain renang, sepedaan, jalan santai, atau misalnya ikut Zumba, kan seru banget ya, body combat, body pump misalnya yang ada di kelas di gym, atau lihat video dari YouTube yang senam ringan aja, atau sekedar main sama keluarga, wisata. Itu lakukanlah teman-teman, karena percayalah semua variasi tadi bisa membantu kamu jadi lebih merasa recharge, lebih refresh gitu. Nah berikutnya kamu harus sadari ini yang penting juga poinnya, sadari dan cari tahu ke diri kamu, apakah burnout gue ini benar-benar karena gue
capek banget sama lari, karena gue bosen banget sama lari, atau kalau misalnya saya lagi punya masalah nih, jangan-jangan dari masalah itu tuh munculnya. Misalnya lagi ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, pertemanan yang lumayan berat. Nah, siapa tahu problemnya dari masalah itu, bukan dari larinya. Jadi acknowledge dulu, cari tahu dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tadi cara recovernya, sekarang cara menghindarinya. Oke, teman-teman, kalau kamu lagi menjalani satu program latihan lari yang intens, itu biasanya punya resiko tuh untuk terjadi burnout. Jadi sebisa mungkin yang pertama, don't push yourself too hard. Jangan dipaksa badannya ya. Jangan di-push terlalu keras untuk melakukan setiap sesi latihan tuh harus all out, harus all effort gitu. Jadi take your time, take it easy, kasih sedikit relax untuk badannya. Yang kedua adalah kurangin waktu larinya. Kalau biasanya dalam satu minggu kamu bisa lari 4-5 kali, bahkan 6 kali. Sekarang coba deh 2 kali dulu atau 3 kali dulu, dikurangi frekuensi larinya juga ya. Terus variasiin sama olahraga lain, jangan lari doang. Latihan yang lain yang bisa bikin kamu jadi happy, misalnya kamu suka main bola, kamu suka basket, apapun itu, variasikan olahraganya kamu. Next, program lari yang kamu benci banget dihindarin dulu teman-teman. Kayak aku nih misalnya, aku sebel banget tiap latihan tempo. Setiap lari tempo tuh rasanya kayak capek banget gitu. Nah, kalau udah mau latihan tempo aku males jadinya. Nah, untuk bisa tercegah dari burnout, biasanya aku akan hindarin dulu. Di satu minggu ini nih, misalnya lagi capek banget, satu minggu ini aku easy run aja dulu. Terus di minggu berikutnya baru aku latihan lagi untuk speed training. Sebisa mungkin latihan yang bikin kamu jadi ngerasa males, jadi kayak ada mental block, dihindarin dulu. Terus kamu cari rute yang baru teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu biasanya lari dengan rute, contoh di Jakarta nih, Car Free Day, Sudirman udah ketaker gitu ya jalannya. Nah sekarang coba cari di daerah Kebayoran atau di Jakarta Selatan, lewat-lewat kompleks perumahan yang banyak pohonan. Itu biasanya akan bisa membantu kamu jadi lebih refresh. Dan hindarin lari di treadmill dulu sih. Kalau lari di treadmill biasanya akan bikin kamu jadi bosen banget dan jadinya burnout. Terus yang penting adalah kamu harus punya running buddy. Menurut aku nih, kalau punya running buddy, punya komunitas yang bisa support kamu untuk terus latihan dan selalu punya motivasi, kayaknya asik banget ya teman-teman. Sebisa mungkin punya running buddy yang bisa supporting kamu all the time untuk bisa achieve semua mimpi dan keinginan kamu dalam berlari ya. Oh ya, satu lagi, kamu pas lagi lari nih supaya nggak burnout, copot deh smartwatch-nya. Nggak usah ngukur pace, nggak usah ngukur distance, nggak usah ada hitung-hitungan. Lari aja untuk diri kamu, untuk bisa jadi nyaman lagi, untuk bisa jadi happy lagi. Nah ini bisa membantu banget nih teman-teman untuk tercegah dari mengalami burnout. Jadi sebisa mungkin lupakan semua hitungan-hitungan yang ada di kepala kamu dalam berlari ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu. Dan sekali lagi, kalau kamu lagi kehilangan motivasi dalam berlari, lagi kayaknya ngalamin burnout, coba kamu inget-inget lagi deh, kenapa kamu lari? Ya, itu bisa bikin kamu jadi semangat. Kenapa ya waktu awal dulu gue memutuskan untuk lari? Apa yang bikin gue jadi cinta banget sama lari? Kenapa lari jadi nagih banget? Coba diinget-inget rasa itu. Ketika kamu merasakan lagi, kamu inget lagi, apa reason yang bikin kamu jadi berlari saat ini, biasanya itu akan menambah motivasi kamu untuk bisa lanjut melakukan latihan larinya kamu ya. Dan kalau kamu suka sama videoku ini, tolong dikasih like-nya, terus di-share ke teman-teman yang butuh informasinya. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye!